Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu yang nomor 2 dari soal, latihan soal, persamaan trigonometri, bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Baik, kita awali bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tentukan dulu, kita jawab ya. Jawab. Tentukan dulu A-nya itu adalah min 2. Ingat ya, A itu melekat pada sin, B itu melekat pada cos. Tidak peduli posisinya siapa yang lebih dulu ya. Kemudian B-nya adalah akar 2. Ini adalah C. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita cari K ya. Kita cari K, yaitu K-nya rumusnya adalah A kuadrat tadi. Min 2 kuadrat ditambah dengan akar 2 dikuadratkan. Gitu ya. Min 2 dikuadratkan itu adalah 4 ya. 4 gitu ya. Sedangkan akar 2 dikuadratkan itu tinggal akar 2. Berarti 2. Maka jawabannya adalah akar 6 gitu ya. Kakaknya akar 6. Selanjutnya kita akan cari nilai alfa dengan rumus tangen alfa itu sama dengan A per B. A-nya adalah min 2, B-nya adalah akar 2 gitu ya. Nah, sebelum kita tentukan min 2 akar 2 ini berapa hasilnya, sama seperti soal nomor 1, kita tentukan dulu sudut yang dimau itu berada pada kuadran keberapa. Gitu ya. Yang sinnya negatif dan cosnya positif. Ini semuanya positif, ini hanya sin yang positif, sedangkan sin kita negatif, maka tentu kuadran ke-1 dan kuadran kedua tidak memenuhi. Kemudian di sini hanya tangan. Kalau hanya tangan yang positif, berarti sinnya negatif, betul ya? Maka sinnya negatif di sini, cosnya pun negatif. Sedangkan cos kita adalah positif. Berarti tidak juga berada di kuadran ke-3. Kalau tidak berada di kuadran 1, 2, dan 3, maka tentu di kuadran ke-4. Ya. Berada di kuadran ke-4. Maka ini sudut yang mau kita cari, si alfa ini berada pada kuadran ke-4. Gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Min 2 per akar 2. Ini kita hapus dulu. Ini kita ubah dulu. Ini dikalikan dengan akar sekawan dulu ya. Berarti dikalikan akar 2. Ini dikalikan dengan akar 2. Maka jadinya min 2 akar 2 per 2. Sederhanakan berarti ini min akar 2. Baik. Nah, min akar 2 berarti yang kita fokuskan adalah akar 2-nya ya. Akar 2 ya. Akar 2. Nah, untuk mencari akar 2 sudut positif pada tangan, ini ternyata akar 2 ini tidak termasuk kepada sudut istimewa. Ya, tidak terdapat pada sudut istimewa. Gitu ya. Di akar 2 ini bukanlah termasuk sudut istimewa. Kenapa? Karena kalau kita buat tabel ini 0, ini 30, ini 45, ini 60 dan 90, nilai tangan itu tidak ada yang ada akar 2-nya ya. Tangan 0 ya 0, tangan 30 yaitu sepertiga akar 3, tangan 45 itu 1, sedangkan tangan 60 akar 3. Gitu ya. Dan tangan 90 itu. Nah, kalau akar 2 berarti tidak termasuk kepada sudut istimewa. Lalu bagaimana Pak? Ya, berarti kita terpaksa menggunakan kalkulator. Itulah kesulitan kita kalau seandainya soalnya bukanlah sudut istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena bisa diselesaikan tanpa menggunakan bantuan kalkulator. Tapi tenang, ini hanya sekedar latihan untuk menambah wawasan kamu. Sengaja soalnya dimunculkan seperti ini supaya kamu tidak istilahnya itu tidak bingung ketika menemukan soal yang ternyata bukan sudut istimewa. Tetapi kalau ulangan, Pak jamin soalnya nanti akan menghasilkan sudut istimewa. Kita hapus ya. Lalu bagaimana cara mencari sudut ketika sudutnya bukan istimewa? Maka kita butuh bantuan kalkulator. Pertama, kita cari dulu nilai akar 2 itu berapa dalam bentuk desimal. Nah, ini ya. Akar 2 itu 1,5
41 gitu ya. Kalau dibulatkan 1,4 panjang gitu ya, 42 sekian sekian sekian, maka kita sederhanakan 1,41, kita ambil 1,4 gitu ya. Nah, lalu bagaimana menentukan nilainya? Kalau dalam pakai kalkulator itu kamu caranya adalah sama ya. Jadi alfanya itu adalah arcus tangen akar 2. Akar 2 tadi 1,4. Kalau di kalkulator itu arcus tangen itu adalah shift ya. Jadi kalau di kalkulator shift, atau kalau bukan shift itu 2 NDF ya. Cari tombol 2 NDF atau shift itu biasanya di sebelah paling kiri atas. Lalu kamu tekan tadi ya, tekan shift pada kalkulator ya, pada kalkulator tekan shift atau 2 NDF pada kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator sayur. Kalkulator sayur tidak punya dia. Kemudian tekan tangan, nanti akan muncul ini berubah menjadi begini tulisannya, inverse ya, tangan pangkat min 1. Itu artinya kalkulator kamu beres gitu. Baru tekan 1,4. Maka nanti muncullah sudutnya 54,46 sekian panjang ya. Kita ambil satu desimal, kita bulatkan 54,5 demi memudahkan perhitungan. Nyambung ya? Baik. Sekarang 54,5 derajat ini itu adalah sudut 1,4 positif, atau sudut ini kan kalau berarti ini maknanya min 1,4 gitu ya. Lalu bagaimana kita cari nilai sudut min 1,4 gitu ya. Gampang, seperti yang sudah-sudah, kita lihat dulu yang dimintakan kuadran keempat. Kuadran keempat itu apa? Kuadran keempat itu kan gampang. 360 derajat dikurang dengan yang ini, alfanya. 54,5. Berapa itu 360 dikurang dengan 54,5? 360 dikurang dengan 54,5 berapa? Ini berarti 305,5 derajat. Gitu ya. 305,5 derajat. Oh, berarti alfanya itu adalah 305,5 derajat. Nah, inilah agak bukan rumit ya, karena kita butuh bantuan kalkulator atau tabel matematika. Baik, selesai ini, maka kita ubah ini menjadi bentuk K-cos. Kita ubah menjadi K-cos, berarti ini K cos X min alfa sama dengan C ya. K-nya tadi adalah akar 6, cos X alfanya adalah 305,5 derajat, C-nya adalah 1. Maka cos X min 305,5 derajat ini adalah 1 per akar 6. Nah, cos X min 305,5 derajat sama dengan 1 per akar 6, kita bagi terpaksa ya. 1 dibagi akar 6. Itu nilainya adalah 0,406. Sekian ya. Atau kalau kita bulatkan ini 0,41 ya, 0,41. Nah, untuk menentukan nilai cos yang 0,41, kita hapus dulu ya. Nah, karena dia bukan istimewa, berarti untuk menentukan nilai cos 0,41 itu caranya sama. Jadi alfanya itu kamu tekan shift ya, kemudian cos, kemudian 0,41 gitu ya. Munculnya adalah 065,79. Sekian-sekian ya, kita bulatkan 65,8. Nah, maka ini jadinya adalah cos X min 305,5 derajat sama dengan menjadi cos 65,8. Kok cos? Enggak lagi ya. Iya benar, cos 65,8 karena hasilnya 0,41.
Ini agak repot ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita sudah dapat cos-nya, maka kita pakai rumus persamaan sederhana pada cos yang sudah Pak jelaskan tadi di nomor 1 ya, di nomor 1. Sekarang kita hapus dulu yang sebelah sini. Nah, untuk mencatatnya kan bisa di pause nanti ya, bagaimana menentukan sudut-sudutnya tadi. Baik, sekarang kalau sudah, maka ini didapatlah persamaan dasarnya adalah cos X dikurang 305,5 derajat. 305,5 derajat sama dengan cos 68 ya. Berarti ini tadi tidak usah lagi ditulis, langsung saja. Nah, gitu ya. Sama dengan jadi X min 305,5 derajat, masukkan ya bahwa sudut, kalau lupa ya sebentar. Kalau seandainya lupa, kami ingatkan lagi bahwa kalau kita punya cos X sama dengan cos alpha, berarti X-nya itu X1 atau X2-nya itu sama dengan plus minus ya. Alpha ditambah K kali 360. Nah, sekarang punya kita itu adalah X ini ya, sini sama dengan ini. Ini alpanya berarti 65,8 ditambah K kali 360. Ingat ya, seharusnya pembulatan kita ini bukanlah akar 2 itu min 1,4. Mestinya ambil 3 di belakang koma. Semakin semakin pembulatannya semakin di belakang komanya semakin sedikit, maka tingkat akurasinya semakin rendah. Ini hanya diambil angka ini supaya memudahkan dalam perhitungan gitu ya. Nah, sekarang ini berarti kita mulai dengan X1. Maka X1 sama dengan, pindahkan ke sana dulu, 65,8 ditambah 305,5 ditambah dengan K kali 360. Nah, sekarang lihat, ketika X-nya sudah X1, baru boleh kita masukkan K. Serendah-rendahnya K kita masukkan K sama dengan 0. Ini pun masih lebih. Kenapa? Karena sekarang kalau kita jumlahkan, 65,8 ditambah 305,5 itu sudah lewat dari 360. Betul ya? 65,8 ditambah 305,5. Nah, ini sudah 300 berapa nih? 371. 371,3 ditambah dengan K kali 360. Tidak ditambah K saja, ini sudah lewat. Maka ini tentu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas kita hanya maksimal 360. Maka kita punya peluang dapat jawaban ketika kita X2, di mana X2 kita adalah ini ya. Bukan, kita kembalikan ke bentuk asli dulu. Asli dulu ya, supaya beda. Nah, ini X2 kita itu adalah X2 min 305,5 derajat sama dengan min, karena tadi min alpha yang satunya, min 65,8 ditambah K kali 360 ya. Nah, maka X2 saja sama dengan min 65,8 ditambah 305,5 ditambah dengan K kali 360. Nah, negatif 65,8 ditambah dengan 305,5, 239,7 ditambah dengan K kali 360 derajat. Ini X2. Kalau K-nya 0, maka X2-nya jadi di 239,7. K1 pasti lewat gitu ya. Maka cukup batas K0. Maka jawabannya 239,7. Ingat, ini tidak akurat karena pembulatan kita satu angka di belakang koma. Mestinya itu misalkan 3 atau 4 di belakang koma, itu jauh lebih akurat. Semakin banyak digit yang di belakang itu, maka lebih akurat. Tetapi karena ini
online dan kita menggunakan kalkulator nanti takut membingungkan. Ya, tapi yakinlah nanti soal ulangan kita tidaklah dalam bentuk yang hasil hasil sudutnya mesti nanti sudut istimewa. Karena kalau tidak istimewa maka banyak yang harus kita butuhkan seperti kalkulator saintifik gitu ya. Itu yang akhirnya menambah beban di masa pandemi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Silakan cocokkan jawaban yang sudah kamu buat untuk melihat apakah benar atau salah jawaban yang sudah kamu jawab. Mohon juga untuk mengkoreksi perhitungan ya, perhitungan karena ini tidak terjadi interaksi dengan kamu, karena ini Pak ngomong sendiri dengan komputer, maka kemungkinan besar salah perhitungan. Nanti kalau menemukan tolong diberitahu, nanti kita akan revisi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.